Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Para hadirin, bapak-bapak, para guru, para asatidz, para hujaj, para sesepuh dan para pengurus, khususnya pengurus DKM MRTK, ya, Ustaz Imam, Ustaz Haris, Pak Jalu, Pak Agus, sesepuh kita Pak Harun, duet ini Pak Harun, Pak Bahar, Pak Haji dan semuanya. Mohon izin untuk menyampaikan materi pagi ini, ruh lingkungan membahagiakan. Saya nggak tahu di sini udah saya sampaikan atau belum ya, tapi saya merasa ini sangat kontekstual. Selamat datang jamaah Mushola Al-Ikhlas, Pak Arya, Pak dan lain-lain ya. Jadi kenapa ini saya merasa penting untuk saya sampaikan? Oh ya, ini ada imam kita Pak Lukman ya. Kalau dengar imam bacaan Pak Lukman tuh kayaknya Pak Lukman tuh nggak ada ngantuknya ya. Semangat terus hidupnya ya. Ini yang poin yang mungkin saya perlu sampaikan. Jadi gini, ini testimoni dari almarhum yang sangat kita hormati, insya Allah meninggalnya syahid karena lagi memimpin sholat. Dalam sejarah itu pertama Pak Jalu ya, sejarah di Kahuripan ya, ada imam meninggal ya saat berimam, yaitu almarhum Haji Muslih. Mudah-mudahan kita meninggal dalam posisi syahid juga ya, husnul khatimah, dengan masing-masing kebaikannya. Kata Haji Muslih, pun kata Pak Jalu juga, dan kata Pak Haji Sujayanto, di sini ya, termasuk di Al-Ikhlas itu suasana nyaman. Istilah anak muda tuh comfort zone ya, zona nyaman. Zona nyaman itu kalau dianalisa, kalau dibaca dalam berbagai macam literatur, zona nyaman itu bukan benda mati, tapi zona nyaman itu yang result, hasil akhir dari resonansi persentuhan aura positif satu dengan yang lain. Misalnya kalau kita ketemu orang, misalnya Pak Haji Sujayanto ada nggak, misalnya gitu ya, atau kalau mau jalan-jalan Pak Arya itu nyari Pak Haji Iwan, misalnya. Pak Haji Iwan suruh ikut atau Pak Haji Sigit suruh ikut. Kalau itu bukan sekedar nyaman ya, dimanfaatin secara positif. Mudah-mudahan panjang umur ya. Jadi kayak baiti jannati, bukan rumahnya tapi ruhnya. Mushola Al-Ikhlas, Masjid MRTK itu tumbuh bukan, tentu nilai bangunannya penting ya, estetika itu, keindahan itu penting, dikombinasi dengan etis. Etis itu keindahan perilaku, jamaahnya ramah ya, santun, semangat. Jadi kalau ngelihat Pak Agus Tri itu misalnya, kita semangat hidupnya tuh bangkit lagi gitu ya, ngelihat Pak Agus tuh dengan posisi jabatannya RT seumur hidup oleh warganya diminta jadi RT seumur hidup misalnya. Itu karena apa namanya, bukan karena bendanya, bukan karena wujudnya, karena ruhnya gitu ya, karena ruhnya.
Kita misalnya kalau sholat atau di sebuah pertemuan, orang yang membuat resonansi positif, aura positif itu yang kita cari. Pak ini ada enggak? Gitu ya. Kalau ibu enggak kan, ibu ini ada enggak? Itu dicurigai nanti. Bapak ini ada enggak? Ustadz ini ada enggak? Kalau ada dia, itu kayaknya ada nilai lebih, gitu ya. Kan nilai lebih. Kayak baiti janati misalnya, di musola itu ada yang ditunjuk jadi ketua panitia, ya. Nah ketua panitia ini namanya jadi panitia itu kan capek, lahir batin capeknya, ya. Udah bener aja disalahin orang, apalagi kagak bener, gitu ya. Tapi karena dia rumahnya ada baiti janati, ya, Pak Haji Aceng selamat datang di Masjid MRTK. Lalu istrinya bilang, saya lupa manggilnya papa apa bapak gitu ya, Pak tenang saja gitu, ikhlas saja. Dia langsung bangkit. Ikhlas itu kan konotasinya harus berbakti untuk yang lebih tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkit lagi. Ya, saya nggak menyebutkan ketua panitianya, pasti tahu ya. Lalu ketika kemudian karena ada program baru di musola Ikhlas itu, ya, di Mauludan tahun ini, selamat datang Mbak Haji Sujadi, donatur rutin Kahuripan Bakri setiap Jumat di Al-Ikhlas. Ya, jadi karena itu program baru usulan Al-Mukarram Haji Sigit, jadi karena kita ingin melibatkan kebersamaan supaya jamaah itu merasa sense of belongingnya sama-sama pada kegiatan Maulidan itu, digelarlah dianjurkan masing-masing warga RW 011 untuk bersedekah potluck. Ya, makanan itu nanti dimakan bareng-bareng supaya apa? Selain kebersamaan juga ada efisiensi biaya. Awalnya pada pesimis tuh, RT panitia tuh pesimis. Tapi di luar perkiraan ternyata sambutannya, tentu ada yang sambutan kurang respon ada, tapi umumnya 80-90% ya positif. Jadi dibagilah oleh Pak Udin sama Pak Huda itu selaku RT, masing-masing RT itu diminta untuk menyediakan potluck 35 box, ya. Apa yang terjadi? Melebihi itu. Ada yang memang segitu, tapi melebihi itu. Masing-masing itu akhirnya ngirim 50 box, 60 box, ya. Bahkan RT yang biasanya jauh dari kita nyumbang juga gitu ya. Bahkan ada RT 03 bukan 35. Sampai hari ini tuh per jam ini udah 101 box. Padahal penduduknya RT 03 itu cuman 54 orang. Yang diberikan 101. Berarti masih rata-rata. Walaupun tentu bukan tidak karena itu sedekah ya, sifatnya tidak wajib. Inisiatif boleh gitu. Ada yang nembak 10 box, ada yang nembak 15. Itu yang membuat kemudian resonansi positif, getaran positif pada ketua panitia yang sampai berkaca-kaca itu ya. Mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan ya semuanya. Itu yang saya merasa itu penting loh. Beragama itu bukan untuk membuat segmentasi. Ini kami itu ya, itu kalian ya, antara MRTK sendiri, Al-Ikhlas sendiri, enggak begitu. Beragama itu kan konsepnya berjamaah. Kenapa kemudian pahala orang berjamaah itu lebih tinggi? Dimaksudkan supaya kita itu saling tolong menolong satu dengan yang lain kan. Syaratnya kita mau ditolong Allah itu kan harus saling tolong menolong, ya, syaratnya dalam ajaran kita, ya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Bukan individu, bukan kaya sendiri, pintar sendiri,
populer sendiri, keren sendiri, enggak. Pinter bareng-bareng, kaya bisa nggak bareng-bareng? Pengen sih bareng-bareng ya, tapi kaya kan bergantung pada rezeki dan usaha masing-masing ya gitu. Jadi konsep menciptakan lingkungan yang positif itu menurut saya itu surganya harus begitu. Bayangkan kalau kita kerja di kantor mungkin baik, di rumah bermasalah, anak kita bermasalah, istri kita bermasalah, dengan tetangga bermasalah, itu masalah itu. Makanya menurut saya, kayaknya menurut agama juga begitu, lingkungan yang positif itu adalah karunia yang tak ternilai. Jangan disia-siakan. Keberadaan kita dengan kenyamanan kita berada sama-sama di musola, di masjid, itu karunia, itu nikmat yang tidak semua orang bisa dapat. Kan ada perumahan bagus tetapi lingkungannya kan tidak harmonis satu dengan yang lain, misalnya hanya mempertontonkan kemegahan rumahnya, kemewahan mobilnya, ketinggian jabatannya, yang dihargai itu gitu. Maka di sini menurut saya itu sudah tumbuh yang harus kita jaga bersama, karena ini karunia harus kita jaga gitu. Bahkan anak-anak kita nih, saya merasa gini, menciptakan lingkungan yang positif itu mempermudah kita menciptakan generasi yang positif juga di kedepannya. Sebab qaulul hal afsal min qaulil lisan. Mendidik anak itu bukan dengan lisan, yang paling efektif tuh dengan lingkungan. Kalau anak-anak kita minta positif, kita tunjukkan sikap yang positif. Tuh lihat tuh, bapak ini sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, sama orang ramah. Itu memudahkan orang tergetar hatinya orang kayak gitu kan. Misalnya saya pribadi, saya tergetar banget ketika dengan langkah hidup Pak Haji Muslih itu udah baik, dermawan, syahid lagi gitu kan. Tergetar saya paling tidak secara pribadi. Itu seperti saya merasa orang tua saya terinspirasi. Dan saya kenapa mau jadi ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, sebelum saya dipilih jadi ketua DKM Al-Ikhlas, saya disuruh jadi DKM di sini. Waktu itu saya memang nggak bisa, sibuk gitu Pak, ya sok-sok sibuk lah, berangkat pagi pulang sore, jadi saya kapan jamaahnya itu kan kagak enak, jadi pengurus saya nggak pernah hadir gitu, enak. Nah pada batas tertentu akhirnya saya terpaksa tuh, tadinya Pak Jalu mau dipilih tuh antara saya dan Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan masa jadi ketua DKM dipilih-pilih. Akhirnya Ustadz Ihsan mundur, ya saya sendiri yang ditinggal gitu. Ustadz Ihsan mundur, tinggal saya bilang Pak Haji Muslih yang minta, Pak Haji Sigit yang minta. Akhirnya saya mikir sendiri, mereka berdua sudah berjuang dengan uangnya ya, pikirannya, terus saya mau nolak, saya berjuang dengan apa gitu. Saya jadi malu, jadi saya nerima jadi ketua itu karena saya malu aja gitu. Saya malu sama Pak Haji Sigit, Pak Haji Muslih, Pak Haji Sujadi, Pak Haji Cecep, Pak Haji Iwan yang rajin-rajin, Pak Yanto. Kalau Pak Haji Sujanto saya baru Pak ya, kita kesini ya. Pak Haji Sujanto kapan Pak kesini Pak? Jangan udah lama, kita kenalnya aja baru ya. Jadi gitu, itu karena saya malu aja. Itu artinya apa? Lingkungannya positif. Jadi saya gimana gitu waktu itu, saya gimana ya, jadi saya jadi gak enak sendiri gitu. Padahal kata istri saya, kamu nih gimana gitu, kerjaan di rumahnya belum beres, ngurusin musola lagi, nanti ada banyak masalah. Ya hari ini banyak masalah juga sih gitu, tapi alhamdulillah karena kebersamaan kita bisa atasi. Pembukaannya lama karena memang saya ingin menyampaikan bahwa bagi saya ingin menyampaikan mendidik anak yang paling efektif itu adalah dengan menciptakan lingkungan yang positif di rumah, di sekolahnya, di lingkungannya.
Jadi anak-anak kita itu kalau kita bilangin dia nggak bisa bantah karena situasinya positif. Coba kalau misalnya jangan ngerokok, kita ngerokok, kan repot sendiri itu, gitu ya. Jangan malas, kitanya malas, gitu, kan repot. Tapi kalau misalnya Ustaz Haris didik anaknya itu kan, ayo musola kayak masjid, gitu kan, ditunjukin, diajak dan seterusnya. Nah, kan gini, dalam hidup tuh gini, kita itu sejatinya kan dikuasai oleh apa? Oleh kekuasaan, oleh fisik, oleh norma sosial. Oleh kekuasaan itu apa? Ya ada pemerintah, ya turun paling bawah, sebenarnya tangannya itu RW RT ya, itu. Jadi kita dikuasai, didominasi oleh kekuasaan. Di kantor kita didominasi oleh siapa? Oleh pimpinan. Ustadz Lukman dikuasai oleh Ustadz Tanjung, gitu ya. Ada penguasanya kan? Kenapa penguasa itu penting? Sebab itu untuk menjamin keberlangsungan masa depan organisasinya kan? Di MRTK ada Ustadz Imam penguasanya. Untuk apa? Untuk memastikan program-program MRTK itu jalan. Kalau nggak ada pimpinan, semau-maunya aja. Ya, hari ini imamnya Ustadz Lukman, besok Ustadz Badrun, Ustadz Lukman, Ustadz Badrun nggak ada, siapa gitu. Akhirnya gimana nih? Gambreng kan nggak bisa begitu ya. Jadi harus ada yang ngatur gitu ya. Bisa gambreng gitu kan. Jadi harus ada penguasanya. Tentu kita berharap penguasa yang positif ya, supaya kemudian keinginan positif kita terbangun. Kedua, fisik, didominasi oleh fisik. Fisik itu sebenarnya bentuknya apa ya? Gini misalnya, orang sejorok apapun kalau ke Singapura itu ya, karena Singapura itu bersih ya, udah beradab, kan terpaksa karena lingkungan fisiknya bersih ya kan. Walaupun kadang-kadang mungkin ada WC jongkok ada WC duduk, orang biasa jongkok juga karena terbiasa jongkok gitu ya. Udah WC duduk dia naik juga gitu mencelok juga kayak burung gitu. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi fisik itu juga untuk menciptakan lingkungan kita ya. Misalnya kontraflow gitu ya, atau satu arus gitu ya, kita dipaksakan itu. Atau lampu merah ya kan, lampu merah kan kita dipaksa oleh kondisi fisik yang memaksa kita harus ikut. Walaupun kata Cak Lontong suka dilucuin gitu ya, pas merah ditungguin lampu, Pak berhenti Pak, iya. Kenapa? Nunggu lampu hijau. Lampu hijau keluar dia lari gitu, pergi gitu. pas merah nungguin yang hijau, pas hijau keluar dia malah pergi gitu. Jadi kondisi fisik ya, ini misalnya membatasi kita kan, sap ini supaya rapi gitu, fisik. Itu ibu-ibu dikurung, itu kan fisik ya. Kemudian norma sosial, ini yang penting nih. Jadi gini, norma sosial tuh apa ya? Aturan yang berlangsung. Kan kita gini, seneng kalau kita lagi capek gitu ya, lagi capek kemudian jadi panitia atau jadi apa gitu. Tapi norma sosial yang berkembang begini, nggak apa-apa Pak, ini kan memang berjuang di jalan Allah. Di jalan Allah itu adalah tidak mudah. Kan kata Allah itu dalam Al-Quran, emang kalau kita mengucapkan kita beriman tidak diuji gitu, diuji. Justru kalau kita menyatakan iman, ujiannya itulah menguji kita, apakah betul kita itu terverifikasi sebagai orang beriman gitu. Bapak-bapak gitu. Ini udah alhamdulillah kita misalnya oleh Allah melalui DKM dipilih untuk jadi panitia, sehingga kita menghadapi situasi dan kondisi satu dengan yang lain. Yang kedua, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Yang ketiga, ternyata kalau kita mencapai hal yang positif itu bahagia sendiri kan, gitu, melebihi kita dapat uang, gitu ya. Gitu. Jadi norma sosial itu penting, ya. Di sini norma sosial itu tinggal kita organize saja. Salah satu mungkin yang nanti saya
bisa diskusikan dengan Ustadz Imam. Saya kadang-kadang lupa, ternyata saya ini sekretaris yayasan gitu ya. Jadi nanti kita mau mencoba diskusi mengembangkan MRTK ini ya minimal ada added value yang bisa kita tambahkan lah gitu ya. Kayak misalnya gini, norma sosial tuh. Misalnya era ekonominya Sri Mulyani katanya banyak ngeremnya gitu ya, ngerem karena ibu-ibu kan, pengetatan keuangan, duit DBI-nya banyak, duit Indonesia itu di BI banyak 400 triliun ya. Pas Purbaya yang jadi Menkyu sekarang ya normanya beda, apa? Bukan pengetatan tapi pertumbuhan, sehingga duit di BI itu dipindahkan ke bank-bank himbara ya, ke Mandiri 55 triliun, ke BRI 55 triliun, ke BNI 55 triliun, ke BTN 25 triliun, ke BSI 10 triliun. Supaya apa? Supaya duit itu berputar untuk apa? Untuk permodalan masyarakat. Kalau masyarakatnya tumbuh ekonominya, pajaknya masuk gitu kan. Kalau pertumbuhan tumbuh, itu pemasukan untuk negara katanya per 1% pertumbuhan itu akan menghasilkan uang 220 triliun gitu ya. Jadi norma yang dikembangkan oleh Purbaya dengan Sri Mulyani berbeda. Sri Mulyani itu aman keuangan. Nah, Purbaya ini agak koboi ya. Tapi dampaknya IHSG ya, mungkin yang ngerti saham itu naik gitu. Kalau saham itu naik katanya, saya sih nggak pati paham ekonomi, tapi pas Purbaya menjelaskan saya lebih paham. Dia lebih sederhana bahasanya, orang ITB tapi lebih sederhana. Kata dia, kalau IHSG itu nyebutnya susah karena kita bukan orang ekonomi. IHSG apa, indeks harga saham gabungan ya. Di sini ada orang bank ya, ada orang ekonomi ya. Jadi IHSG itu kalau naik tandanya apa? Duit masuk. Duit masuk tandanya apa? Modal masuk. Modal masuk tandanya apa? Industri berkembang. Industri berkembang tandanya apa? Pekerja, lowongan kerja banyak. Kalau lowongan kerja banyak, rakyat punya duit. Kalau rakyat punya duit, ekonomi berkembang, gitu katanya. Kalau ekonomi berkembang, kan rakyat yang senang. Negara dapat masukan, rakyat dapat uang. Itu logikanya. Kayaknya gampang tuh ya, walaupun wujudnya susah ya, gitu. Jadi yang ngerti saham nih Pak Haji Iwan kali ya, Pak Haji Icon ya. Jadi katanya begitu hitung-hitungannya itu. Jadi ini norma sosial yang dikembangkan oleh pemikiran Menkyu Sri Mulyani berbeda dengan Menkyu Purbaya. Dan saya agak tertarik karena gebrakan-gebrakan luar biasa. Misalnya dia menolak cukai rokok. Ketika tanya, cukai rokok berapa? 54%. Wah, Firaun loh gitu. Gede banget itu, gitu. Nggak dipikirin itu. Cukai yang tinggi itu berdampak pada PHK. Jadi kayaknya gampang dipahami kalau ekonomi yang di Purbaya ini. Terus dia akan menarik pajak 60 triliun akhir bulan ini dari para pengemplang pajak, gitu. Terus dia akan memverifikasi uang-uang yang ngendep di Pemda. Jadi gini, pusat itu kan nurunin uang ke Pemda provinsi, Jawa Barat, segala macam. Nah, Pemda yang malas duitnya didepositukan, bukan dikembangkan. Yang malas tuh, ya 9 triliun, 10 triliun itu didepositokan supaya dapat apa? Dapat bunga. Akhirnya apa? Tidak menjadi pendorong perkembangan ekonomi rakyat, gitu. Jadi kayaknya bagus nih, ya, dugaan saya gitu. Sejauh yang saya pahami lah gitu. Nah, Pak Haji Sujadi mungkin lebih paham tuh, gitu ya, urusan ini. Dan tidak akan nambah utang katanya. Karena apa? Meningkatkan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan 1% bisa menambah uang 220 triliun katanya gitu. Jadi jangan naikin pajak, tapi naikin pertumbuhan supaya negara dapat uang bukan dari pajak, tapi dari pertumbuhan ekonomi yang lewat pajak karena hasil perkembangan produksi. Gitu. Ini norma sosial. Nah, ini
Di sini udah berkembang yang sangat positif menurut saya, ya. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi asana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi kalau norma ini berkembang di kita, Assalamualaikum Mbak Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu tandanya ya. Dia mengucapkan cuma salam, membalas dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Sujanto ngasih kue ke saya, cuman saya belum huitum bitahiyat itu belum membalasnya dengan lebih baik. Terima kasih Pak Haji. Jadi kalau misalnya orang dikasih 50.000, lain waktu kalau dia punya uang, ya, ditambah dia memberi balik kepada yang memberinya 75.000 misalnya, itu penghormatan yang lebih. Atau misalnya jangan ini, ustadznya baik gitu, harus dibalas dengan kebaikan yang lebih. Nggak tahu tuh kalau membalas ustadz dengan kebaikan yang lebih tuh kayak gimana ya, mungkin dengan penghormatan, dengan ketaatan, dengan apresiasi apa yang bisa dilakukan. Jangan begini ya, ustadznya udah baik, ustadznya suruh ikhlas. Suruh ikhlas, dia ngurusin anaknya dengan ikhlas, nyekolahin anaknya dengan ikhlas, biaya istrinya dengan ikhlas gitu. Jadi harus dengan lebih baik gitu. Kalau kemudian kita ingin menyesuaikan tradisi beragama kita, agama kita kan tujuannya itu apa? Maqasidus syar'i itu ada 5 kan. Yang pertama adalah hifdzuddin, itu beragama itu menjaga agama, bukan menjaga gengsi. Kadang-kadang kita suka menjaga gengsi kelompok kan. Wah, kelompok ini merasa paling hebat, kelompok lain enggak hebat gitu. Imamnya hanya boleh dari kalangan mereka, narasumbernya dari kalangan mereka, nggak boleh dari luar. Ini beragama apa bikin partai agama gitu ya? Beragama tuh tidak begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang paling kental kelompoknya, tapi yang paling bertakwa. Nggak peduli siapapun itu, dari kalangan NU kah, kalangan Muhammadiyah kah, kecuali apa namanya mazhab-mazhab yang terlarang ya gitu. Peduli mau dari ahli las, mau dari MRTK, mau dari Atur, mau dari Asurur, Ar-Rahman ya gitu. Hifdzuddin, yang pertama menjaga agama, bukan menjaga kelompok, menjaga agama. Menjaga agama itu apa? Mentaati perintah Allah ya, lewat apa? Al-Quran kita taati, hadis kita taati, itu tandanya. Jangan ngarang-ngarang gitu ya, jangan menurut pemahaman kita, tapi harus menurut agama ya. Selamat datang Pak Heri. Jadi itu hifdzuddin. Ini kadang-kadang kita tuh bukan hifdzuddin, tapi hifdzu kelompok, menjaga identitas kelompok. Bukan. Kata Gus Dur, kalau kamu beragama karena kelompokmu, berarti Tuhannya adalah kelompok. Kalau kamu beragama itu berdasarkan apa? Hal-hal yang di luar agama, misalnya menjaga apalah gitu, ya beragamanya berarti Tuhannya bukan Allah. Kita harus Tuhannya karena Allah. Hifdzuddin yang kedua apa? Hifdzu nafas ya, hifdzu nafas. Jadi jiwa itu bagi agama dijaga banget. Kehormatan, maka nggak boleh bullying tuh. Maka kalau di pesantren ada bullying, itu berarti pengingkaran dari ajaran agama. Bukan cuma di pesantren aja sebenarnya, bullying di mana-mana. Kadang-kadang di lingkungan masjid atau musola juga ada bullying kan gitu. Menjaga harga diri, jiwa, nyawa, itu agama untuk itu. Makanya kita jangan paradok. Agama memerintahkan kita menjaga kesehatan, kita harus jaga. Agama memerintahkan kita kebersihan, kita harus jaga gitu. Hifdzu nafas. Kemudian ada lagi hifdzu apa?
hibdu mal, ya, menjaga rezeki kita. Bahkan orang kalau dibegal, ya, kalau dia mempertahankan hartanya dibegal, itu syahid itu, ya. Kemudian hibdu apa lagi? Hibdu nasab, menjaga keluarga, ya. Menjaga keluarga itu jihad itu. Anak kita diapa-apain, istri kita diapa-apain, kita jaga, itu jihad itu. Jangan dibiarin gitu, karena takut itu, mama aja lah gitu. Ada debt collector itu datang, ya. Suaminya ngumpet di kamar, mama aja. Kan kalau debt collector kalau sama perempuan mah lebih lunak gitu, istrinya dikorbanin. Gitu. Hibdu nasab, keluarga. Kemudian hibdu apa lagi, Ustaz? Hibdu din. Hah? Oh iya, hibdu akal. Ini penting nih. Kita nyaman gak nyaman karena pikiran kita. Ini penting banget nih, hibdu akal. Istri kita bikin kita nyaman tidak nyaman karena pikirannya kan. Mah, hari ini gak jadi dapat duit, gitu ya. Gak jadi bapak itu beli tanah kita. Kalau pikirannya ini, kamu sih kurang gaul, iya kan? Jadi laki itu jadi laki dong gitu. Pergaulan harus luas dong. Masa laki begitu udah nggak dapat duit disalah-salahin, diragukan identitas kelelakian kita. Menderita banget kita kalau punya pasangan gitu kan. Coba kalau pasangannya kayak Pak Eko gitu kan, wow, Pak Haji Sujanto tuh kalau pergi jauh takut banget sama istrinya. Istrinya takut nggak ada yang jagain. Wah, hibdu istrinya udah jihad banget. Coba itu. Tenang aja ya, tenang aja Pak, namanya rizki. Katanya, kata Ustadz, keputusan baik atau buruk itu baik di mata Allah. Mungkin Allah menunda supaya harganya lebih tinggi. Toh kita mamah masih punya uang tabungan. Wah, itu pikiran top itu. Pikiran yang membahagiakan itu. Ya. Pak Haji Aceng itu donasi kurang berapa? Mauludan. Masih banyak Pak Haji, saya tambahin 1 juta. Pikiran positif. Kita bohongin aja tuh Pak Haji Aceng. Gitu ya. Pak Haji Iwan ada itu enggak door prize? Ada tuh. Enggak ada katanya. Apa-apa mobil juga door prize enggak apa-apa. Ada payung cuman udah jelek katanya. Jangan yang jelek lah Pak, yang bagus. Itu pikiran positif. Jadi hibdu akal ini penting. Organisasi berjalan baik atau tidak itu kalau akal habis. Akalnya bagus, penting itu ya. Jadi saya persingkatnya. Akal itu penting banget menurut saya. Kadang-kadang cara kita beragama kalau akalnya nggak beres tuh. Udah pengetahuannya terbatas, sok tahu lagi. Menjudge orangnya gampang banget lagi. Ini nuduh-nuduh gitu. Wah, ini nih musola nih, apa-apa nih, nggalang dana, ngasih santunan. Salahnya di mana Pak gitu. Galang dana untuk santunan salahnya di mana? Iya, jangan ngerepotin warga. Kan nggak ngerepotin, sedekah itu mah. Mau silakan, nggak mau kan nggak apa-apa. Nggak kita rajam kan gitu. Gitu. Enggak, itu bebas. Kita menciptakan kesempatan untuk berpahala gitu. Masa panitia doang yang berpahala? Panitia aja belum tentu berpahala ya. Apalagi yang enggak gitu kan gitu. Jadi cara berpikir. Jadi cara berpikir, alhamdulillah saya nyaman. Sebagai ketua DKM di Al-Ikhlas itu saya nyaman karena mungkin kita berjuang bersama menciptakan pikiran-pikiran yang positif. Kan gini ya, saya sama Pak Haji Iwan kenalnya udah lama itu, cuman karena mungkin jarang interaksi ya, tapi setelah interaksi kita tahu pikiran-pikirannya positif gitu ya. Kalau belum tahu kan kita katanya kalau tidak kenal
tidak sayang ya. Walaupun saya Pak Haji Iwan bukan sayang menyayangi, bukan. Gitu ya. Pak Haji Icon ini kenal lama saya. Pak Haji Icon itu adalah orang tua salah satu murid saya di Lazuardi. Tapi jarang ketemu, ya beda lah, dia saya Chandra Loka ya, rumah rakyat, Pak Haji Icon di BIP, rumah Demang. Rumah Sultan. Yang masuknya ada satpamnya lagi ya. Tanya dulu, mana Pak Haji Icon? Nggak hafal saya rumah juga di mana. Gitu ya. Jadi pola pikir ya. Jadi pola pikir menurut saya itu sangat penting. Jadi agama itu bukan untuk kelompok ya. Agama itu untuk jaga agama, jaga akal, jaga jiwa, jaga harta, jaga keturunan. Maka menciptakan lingkungan yang positif wajib bagi orang yang punya anak. Ya walaupun nggak punya anak, untuk dialah gitu. Atau anaknya udah gede gitu, wajib. Makanya di musola itu mungkin di sini kita tuh anak musola itu surga bagi anak-anak tuh. Ada anak favorit itu, sholatnya rajin banget, walaupun di musola itu tidur dia, sujudnya kadang tidur, nggak bangun-bangun, tahu rajin banget. Namanya Alif, itu harus jadi ikon musola itu. Saya mau foto bikin patung gitu. Alif. Anak dinamika tuh, anaknya anak SMP tapi badannya SD. awet muda. Alif, wah Alif tuh favorit Pak Lukman. Sampaikan itu warisan apa Buddha. Warisan tertinggi di Al-Ikhlas itu. Favorit ya. Waduh, Pak Haji Sujayanto kalau nggak ada dia lemes ya. Kalau ada Alif tuh, wah kita terhibur. Jangankan dia ngomong, kita ngeliat wajahnya terhibur. Dia tidur nggak tidur matanya segitu gitu, kecil tapi rajin. Sambil kalau sholat tuh miring-miring. Jadi kalau saya sholat di belakang dia saya takut ketiban. Begini, untung kecil ya. Kalau gede, wah ketiban. Ada Alif, ada Shekel. Malah yang jamaah yang rajin tuh anak RW 10. Tapi udah kita anggap anak kita lah. Padahal kita RW 11 ya. Kita anggap anak kita. Wah rajin-rajin tuh anak. Wah masuk surga kayak itu anak tuh. Kita jagain tuh anak-anak kayak gitu tuh ya. Dia senang dia. Setiap Ramadan ditunggu tuh karena dapat amplop kan, dapat kuis. Nah, anak-anak kan yang nyari itu, dia mau ibadah bodo amat kan. Yang paling penting bagi dia ada kue, ada duit. Saya persingkat, ini harus kita pertahankan ya. Saling menghormati itu penting. Kata Thomas Lincona, 3 karakter yang dibutuhkan dalam hidup itu. Pertama respect, saling menghormati. Dalam agama juga ada itu. Ini analis ilmuwan karakter building, pembangun karakter. Pertama respect. Pak Lukman paham banget itu kalau guru ya. Yang kedua responsibility, tanggung jawab. Jadi kalau kita mencari jodoh, salah satunya itu, kalau misalnya kebetulan saya anaknya perempuan, pertama harus cari itu yang tanggung jawab. Mau pinter, mau kaya nggak tanggung jawab, neraka. Gitu. Respect, tanggung jawab. Yang ketiga apa? Altruis. Altruis apa? Nggak mikirin diri sendiri, apa-apa yang dipikirin dirinya, itu individualis. Yang dipikirin tuh altruism. Gitu. Itu Pak Hasan mau beli beras ya. Iya Pak, kurang berapa? Kurangnya banyak. Pak Heri tambahin 700.000. Gitu ya, kurangnya banyak. Ya udah tambahin. Altruism. Jadi ada selalu kepentingan orang lain itu lebih penting bagi dia. Kepentingan orang banyak itu lebih penting. Yang penting pentingan ini. Yang ketiga ya itu tuh ya, respect, responsibility, altruis. Kalau memilih jodoh 3 hal ini, memilih karyawan 3 hal ini, memilih guru ini. Kemudian ilmunya objektif tadi ya, ilmu itu penting, tapi ilmu yang objektif. Kan ada tuh orang ilmu tuh berdasarkan, maaf, ilmuwan kayak Rocky Gerung tuh kan bukan ilmuwan dia. Dia membuat ilmu tuh berdasar kepentingan dia gitu, semau-mau dia aja gitu. Bilang dungu lah, apalah segala macam gitu. Kemudian manusia terbaik bermanfaat. Nih, penting ini, sangat penting menurut saya.
Jadi yang dihormati bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan lain jabatannya tinggi, yang paling bermanfaat. Dia mungkin nggak punya jabatan apa-apa, tapi kalau nggak ada dia repot nih musola ini, ya. Nggak ada Pak Eko, nggak ada Pak Yanto, ya, nggak ada Pak Uki, Pak Irawan, repot itu. Wah, babak belur itu urusan dapur itu, ya. Ngurus dapur itu kan susah, ya, gitu. Kan jamaah mah udah makan pulang aja itu, ya. Yang ngurusin tim dapur itu, ya. Kalau di sini sewa bank itu, ya. Ikhlas. Ini ikhlas nih sederhana tapi sulit, ya. Tapi kalau sedikit paling tidak kita punya paradigma ikhlas itu luar biasa, ya. Ikhlas, karena ikhlas itu ada kompensasi harapan lebih tinggi kan di akhirat. Oleh nggak di dunia nggak dapat lah, tapi di akhirat nanti dapat. Kolaborasi ini penting banget ini. Kita nih panitia kalau nggak kolaborasi, misalnya sok-sokan, ya itu kan tugas bapak bukan tugas saya, repot itu. Nggak bisa tuh panitia begitu, nggak bisa. Tugas bapak itu masa saya, nggak bisa. Dibantu, justru kan kepanitiaan tuh networking, kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, ya. Suportif, nah bahasa-bahasa yang suportif. Gimana Pak? Sabar Pak, biasa ini, gitu. Ini kan program baru, namanya ada penolakan, biasalah. Yang lama juga sering ditolak kan. Yang paling penting kita mah yakin aja kalau ini baik, insya Allah pelan-pelan orang akan akui. Jadi menurut saya ini yang paling penting menurut saya. Jadi di setiap komunitas itu harus ada saling menghormatinya, harus ada ilmu yang objektif. Kalau mau ngomong objektif, jangan berdasarkan kepentingan dia, ya. Terus harus berorientasi menjadi orang baik, orang paling bermanfaat, harus ikhlas, harus kolaboratif, harus suportif. Ngomong yang suportif, bertindak yang suportif. Jangan ngomong seenaknya. Wah, ini apaan tuh? Panitia ngurusin apa, penggalangan dana aja. Biasanya yang sering ngomong itu yang nggak nyumbang. Iya. Kata Pak Heri itu yang sering banyak ngomong tuh yang nggak nyumbang. Kerjaannya emang nikmat sih tuh. Kalau ada kegiatan ngomongin aja, jelek-jelekin aja. Ini saya harus sampaikan ini, ya. Ada yang kerjaan emang itu dan gak kerja apa-apa. Kerjanya itu, syahwatnya itu, nikmat ngomongin orang. Coba itu, yang panitia, mau panitia Ramadan lah, mau panitia Maulid lah, ada itu Pak kerjaan yang begitu tuh, nikmat banget tuh. Biarin aja ngurangin dosa kita itu, ya. Dosa panitia, sabar aja Pak. Ini baru ini, siapa sih itu ketuanya? Siapa sih itu? Oh siapa sih? Padahal emang itu gimana sih panitia aku gitu amat. Terus bapak ngapain? Udah jamaah kagak, nyumbang kagak, wah repot gitu. Hidup tuh repot orangnya. Kayak itu tuh repot tuh. Jarang ngaji sih gitu. Jadi kayak gitu tuh akhirnya, gitu ya. Repot. Saya harus sampaikan ini. Pak Heri apal tuh, karena Pak Heri intel ada catatannya itu, ya. Termasuk orang mana yang kriminal nggak kriminal, Pak Heri tahu tuh. Waspadai itu, waspadalah. Kalau mau tahu tanya Pak Heri lah. Saya kira karena udah bel jam berapa ini? Jam 6 ya. Habis ini panitia Akhilas harus kerja karena harus punya. Oh iya, kita undang ya. Insya Allah potlucknya target 300 porsi sudah terkumpul dari panitia 100. Nanti ada makan di Nampan, di Baskom di Nampan ada 6 nampan nanti untuk ya jamaah tamu dan segala macam. Ada kebulinya, ada dari warga sudah terkumpul. Saya tercatat tadi hampir 300. Ini berapa? Apa? 420. Wah, targetnya berapa? 300. Nyampainya 400 Pak Jalu. Pak Jalu ini ketua yayasannya nih. Dia diam-diam aja ketua yayasan itu, ya. Ketua yayasan Al-Ikhlas. Jadi sudah laporan ketua yayasan. Target 300 sudah nyampe 400. Ya, paling tidak udah melampaui itu gara-gara diomongin orang. Hah? Apa? Harus habis, gampang habis mah. Ada DU, ya kan? Ada itu kan. Biasanya kan kalau ada apa-apa Pak Lukman suruh ambil nih, gitu ya. Kalau ngabisin mah gampang.
Ada pesantren itu mahkota Quran, ada pesantren ini ya. Tapi kayaknya habis sih, nggak pernah habis semua. Malah kadang-kadang kalau di sini mah kan jamaahnya belum habis, makan udah habis. Gitu. Jadi insya Allah ya, silakan datang ya, silakan datang Pak. Ini grupnya BIP sudah saya undang, nanti saya undang khusus juga Pak Baratno, Pak Haji Icon, Haji Holid ya. Ar-Rahman saya belum tahu DKM-nya siapa. Asurur sudah diundang ya. RT 7 ya, khusus, mobil khusus kita undang. Semua udah kita undang ya, silakan datang. Jadi ada ini, ada kegiatan tampilan anak-anak ya, Pak Lukman silakan datang. Ada qosidah ibu-ibu dari RW 11 ya. Ini penampilan perdana ya. Iya, saksikanlah ibu-ibu mau tampil. Kemudian ada door press ya, door press ya. Bapak-bapak mah, ibu-ibu biasa yang senang nih, ada minyak. Itu usulan ibu-ibu. Ibu-ibu katanya harus ada door press. Kalau ada door press ibu-ibu datang. Mudah-mudahan nggak meludak. Kalau ibu-ibu, door pressnya ada kurang lebih 100 item ya, 100 item. Untuk anak-anak juga ada coklat ya. Ini anak baris datang ya. Ada potabi. Jadi kita emang pikirkan supaya mereka bertahan. Mudah-mudahan nggak acak-acakan. Mudah-mudahan rapi nanti ya. Terus ada musik akustik. Pak Eko tuh nyanyinya bagus tuh. Jadi nanti pas saat kita makan dia nyanyi sampai pingsan. Ya, kita makan-makan dia nyanyi, udah biarin aja. Kita panitia kita kerjain. Gitu ya, silakan datang. Karena gini, saya sekilas nanti harus ada yang bahas tentang mauludan itu Pak Ustadz Imam. Mauludan itu ada ayatnya ya, saya bahasa Indonesiakan saja ayatnya. Menyambut Nabi itu disuruh bergembira kita. Kan tahu ya, musuhnya Nabi Muhammad itu dari keluarganya yang paling keras siapa musuh Nabi Muhammad? Abu Lahab. Abu Lahab aja setiap hari Senin siksaannya tuh di peringan. Karena apa? Karena nyambut kelahiran Nabi sebelum jadi Nabi, dia senang banget membebaskan pembantunya memotok bertasakuran. Potong kambing apa itu ya? Di hari Senin tuh. Karena menyambut Nabi dengan gembira, dikasih dispensasi. Itu yang kafir tuh. Apalagi yang kita yang muslim, bawa 1 box, 2 box, insya Allah tuh bagus ya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menyambut dengan gembira kelahiran Nabi. Gitu ya. Nanti ada yang bahas kali itu Pak Ustadz Imam. Saya nggak sempat untuk bahasnya. Saya kira itu mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan program-program MRTK terus berkembang, kita dukung Pak Imam ya, Ustadz Imam kita dukung supaya sampai pada puncak keberhasilannya. Insya Allah 2 periode ya. 2 periode. Saya takut dia kalau turun. Saya takut kalau ada yang turun. 2 periode, saya jadi 2 periode, saya dijebrusin 2 periode, main angkat-angkat aja. Wajalu tuh kerjaannya ya. Oke, saya maafkan. Mudah-mudahan kelanjutan nanti lebih baik lagi ya. Itu saja, mohon maaf. Habis ini kita sholat ya, sholat sunnah. Saya bukan ketua DKM nih, ada penutupan sendiri di sini ya. Ketua DKM, saya merasa kayak di akhilas saja. Itu berarti auranya positif ya, auranya positif. Bapak ini saya belum kenal Pak, siapa Pak? Pak Hakim. Oh, Teras ya. Wajahnya wajah Islami ya, ganteng dan menyenangkan untuk ibu-ibu. Udah menikah Pak ya. Oke, itu saja, silakan ditutup. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.